Halo netizen, ini adalah Toyota Fortuner tahun 2022. Nah, yang spesial dari Toyota Fortuner di tahun 2022 ini adalah mesin baru. Yes, akhirnya Toyota Fortuner sekarang mendapatkan mesin yang selama ini diidam-idamkan oleh banyak masyarakat Indonesia ya, yaitu mesin 2800 cc diesel. Nah, mesin yang baru ini terdiri dari beberapa tipe ya, yaitu tipe VRZ dan tipe GR Sport. Nah, ini adalah yang varian GR Sport 4x2. Nah, kebetulan ini adalah mobil test drive-nya dari Plaza Toyota Green Garden. Jadi sebelum kalian beli Fortuner ini, kalian bisa test drive dulu untuk merasakan tenaga dari mesin 1GD-nya ini. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu. Apa aja sih yang beda dibandingin Fortuner yang masih mesin lama ya. Kuncinya seperti ini, masih sama persis seperti yang Fortuner lama. Dia smart key dengan tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi dia juga ada fitur smart entry-nya juga. Tinggal klik tombol di kedua handle depan ini untuk mengunci dan klik lagi untuk membuka. Nah, untuk interior sebetulnya perbedaan itu minor banget. Yang pertama itu adalah emblem GR, atau lebih tepatnya ini bordiran ya, Gazoo Racing di kedua headrest ring depan. Yang kedua adalah emblem GR di setir, dan ini berlaku untuk semua GR Sport model di Indonesia ya. Jadi nggak cuma Fortuner ini aja, ada Agya, terus Yaris, Race, dan lain-lainnya itu semua punya bordiran di headrest dan emblem GR di setir, dan ini berlaku mulai dari tahun 2021 akhir. Jadi tepatnya itu di Gias 2021 kemarin. Jadi semua line up Gazoo Racing Sportnya Toyota di Indonesia itu punya fitur-fitur ini, dan juga engine start stop button yang ada logo GR-nya. Di bagian pengaturan jok ini masih sama seperti Fortuner GR Sport yang masih mesin lama dulu ya. Jadi sudah elektrik untuk kedua jok depan sama seperti VRZ biasa juga. Dan untuk yang tipe non 4x4 dia airbagnya cuma 3 ya, jadi belum ada airbag samping. Di sini ada seal plate dengan tulisan Toyota juga, dan ada footstep di luar mobil, serta untuk memudahkan akses masuk ada grab handle di pilar A ini. Oke, sekarang kita masuk dan langsung aja ya, karena udah smart key cukup kita injek rem dan tekan start stop engine button berlogo GR ini untuk menyalakan mesinnya. Nah, selain di emblem-emblem tadi, ada startup screen berlogo GR di head unit juga, dan ini juga berlaku di model-model GR Sport lainnya ya. Dan suara mesin ini juga hampir nggak ada bedanya dibandingin yang versi 2400 cc yang lama ya. Oke, sekarang kita tutup aja. Nah, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Fortuner GR Sport tahun 2022 ini. Joknya gue mundurin dulu biar kelihatan full. Dan secara interior ya seperti yang gue bilang tadi, dashboard itu hampir nggak berubah, dan karena semenjak facelift 2021 dulu dia berubah jadi hitam gitu ya, full hitam interiornya Fortuner yang facelift ini, jadi kelihatan lebih maco juga ya. Untuk setirnya juga sama nih, jadi dia sudah dilapis kulit dan pengaturannya lengkap sekali, tilt dan teleskopiknya, serta di bagian atas itu dia ada wood panel yang ngedoff dan dia aksennya tuh hitam ya. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio, angkat tutup telepon, ganti track, ganti mode, voice command. Di tengah ada klakson sama airbag. Di sebelah kanan ada tombol-tombol untuk pengaturan MID, dan ada cruise control yang masih model joystick di sini. Ada pedal shift juga di belakang setir untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Tuas lampu juga masih sama, dia ada lampu otomatisnya, switch fog lamp, triple turn signal masih ada. Di sebelah kiri juga ada switch untuk wiper, ada intermittent timernya, dan instrument clusternya pun juga masih sama ya bisa dibilang. Dan dibandingin Fortuner GR Sport yang pertama gitu ya, masih mesin 2400 cc, itu perbedaannya sedikit banget, karena yang beda itu cuma di tampilan kalau kita masuk ke mode sport ya. Udah, jadi ada merah-merahnya, ada tulisan sport, that's it. Sisanya masih sama. Jadi di sebelah kiri ada tachometer dan temperature gauge, di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. MID-nya juga kurang lebih masih sama, konsumsi BBM, sisa jarak tempuh, eco indikator, dan ada steering angle sensor, speedometer digital, warning, setting power back door, nyala atau enggak, setting bahasa, units, dan beragam settingan yang lain yang sebetulnya nggak begitu gimana-gimana banget gitu ya. Dan udah gitu dong.
Gak banyak perubahan di interior dari Fortuner GR Sport yang bermesin 1GD ini. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup seperti ini, dan ada cup holder yang bisa diubah menjadi storage juga. Di bagian bawahnya ada indikator alarm, sensor parkir, ada buat matiin kick sensor dari bagasi belakangnya, dan untuk membuka bagasi belakang secara elektrik bisa dibuka dari tombol sini. Ada tos pembuka kap mesin, tos pembuka tangki, dan ada pedalnya masih model gantung, belum ada kayak metal finish gitu ya untuk yang varian GR Sport. Andaikan ada, kayaknya lebih keren lagi. Di sebelah kiri juga ada footstep untuk naro kaki kiri. Ada airbag untuk lutut pengemudi juga biar otak kita nggak cedera gitu ya kalau tabrakan. Dan door trimnya juga masih sama aja, ada soft touch-nya di tengah sini, door handle chrome, ada list warna silver, pengaturan spion masih sama, bisa dilipat secara elektrik juga. Di sini ada tweeter dan lengkap dengan central locking, window lock, dan all auto power window. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, speaker, dan ada lampu di bagian bawah pintu juga. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang ini ada cermin dan lampu riasnya, ada grab handle, seat belt bisa diatur ketinggiannya, dan spion tengah sekarang sudah elektrokromatik ya, jadi kalau ada lampu dim dari belakang itu bisa ngeredup secara otomatis. Ada tempat naruh kacamata juga, lampu interior sudah LED. Sun visor sebelah kiri pun juga sama ya, ada cermin dan ada lampu riasnya. Di tengah, head unit juga masih sama aja seperti varian GR Sport yang masih mesin lama ya. Dia koneksinya udah cukup oke, udah kekinian banget, ada Android Auto juga, dan ini tampilan buat radionya sudah lengkap dengan Bluetooth dan USB juga pastinya. Dan dia juga punya fitur andalan yaitu NFC ya, jadi kita bisa ngecek saldo, e-money, dan flash kita. Jadi kalau misalnya gua keluarin kartu dari dompet sebentar dan kita tempelin di logo yang ada NFC-nya ini, nah ketahuan tuh saldo kita tinggal berapa. Jadi nggak perlu ngira-ngira lagi kayak ini kartu gue cukup gak ya untuk masuk tol gitu atau bayar parkir. Dia juga ada surround monitor untuk kamera 360-nya, tapi ini entah kenapa di unit test drive ini ada masalah. Ya nggak apa-apalah, bisa diperbaiki. Dan di bagian bawah juga ada panel AC yang sudah dual zone ya. Ini juga semenjak improvement menjadi GR Sport ya, yang tadinya TRD Sportivo, dia sekarang berubah menjadi AC dual zone yang bisa dibedain suhu pengemudi dan suhu penumpang depan. Paling panas itu 32,5 derajat dan paling dinginnya itu 17,5 derajat. Jadi range suhunya jauh banget. Ada auto climate control juga, jadi dia akan menyesuaikan tergantung suhu yang kita pilih. Untuk fan speednya di sini, AC belakang, sirkulasi udara, defogger depan, defroster belakang. Ini untuk mengaktifkan AC dual zone-nya, dan ini untuk mengatur mode AC-nya. Di bagian bawah ada 3 tombol kosong, power outlet 12 volt. Di sebelah kanannya juga ada tempat penyimpanan. Di depannya juga ada wireless charger untuk ngecas handphone tanpa kabel, yang kepake banget di handphone baru ya. Ada 2 buah cup holder di sini, dan sebelahnya juga ada. Untuk tuas transmisi masih sama ya, dan untuk transmisinya sendiri juga masih sama. Dia menggunakan transmisi otomatis torque converter 6 percepatan. Ada mode sportnya juga, bisa kita naik turunin secara manual giginya lewat tuas di sini atau lewat pedal shift di belakang setir. Di belakang sini juga tombol mode berkendaranya sedikit berbeda ya. Yang tadinya itu cuman eco dan power mode, sekarang jadi ada 3, eco, normal, dan sport, yang sebetulnya sama aja, cuma dikasih penamaan yang berbeda. Dan di tengah sini juga ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control, buat kalau yang suka ngepot ya. Ada parking brake juga. Sini center konsolnya masih sama aja, headlist sudah dikasih empuk-empuknya juga. Glove box tetap ada 2, ada atas bawah, cuma entah kenapa yang bawah nggak ada soft opening ya, mungkin lagi copot ya. Kurang lebih segitu aja untuk di bagian interior depan dari Toyota Fortuner GR Sport bermesin 1GD ini ya. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Toyota Fortuner versi GR Sport 2022 ini. Nah, untuk kabin tengahnya ya masih sama ya kurang lebih dibandingin Fortuner yang udah pernah launching dari 2016 gitu ya. Posisi duduk masih sama, dan ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari di posisi yang
ini paling mundur ya, jadi lega banget. Dan kalau dimajuin sampai pol, tersisa 1 jari lah ya, jadi bisa diatur tergantung ada penumpang di belakang atau enggak. Dan di belakang jok depan ada seat back pocket dan ada gantungan belanjaannya juga. Di belakang center console nggak ada apa-apa, tapi ada power outlet di atasnya sini. Di bagian atas juga ada ini ya, dia memiliki rear seat entertainment yang nyambung ke head unit depan. Atau bisa juga kita koneksiin USB dari samping sini, dan dia juga ada ambient light yang bisa kita pilih warnanya mau biru atau putih. Di bagian sini juga ada pengaturan untuk AC double blowernya, bisa auto juga ngikutin suhu AC depan. Di sini ada lampu kabin yang sudah LED, ada ini juga ventilasi AC yang modelnya lumayan rapi untuk baris kedua dan baris ketiga. Di sebelah kanan ada grab handle dan gantungannya. Untuk door trim full plastik kecuali di bagian tengah sini yang ada panel soft touch-nya. Handle pintu chrome, switch power window di sini dia sudah all auto juga. Terus di bagian bawah ada speaker dan ada door pocket sama cup holder. Untuk di tengah, kalau nggak ada orang, ini bisa diturunin. Dia ada armrestnya yang tingginya pas banget, dan ada cup holder juga yang tinggal turun seperti ini. Ada input ISOFIX juga, kursi bayi dan seatbelt semua lengkap ya. Ini adalah seatbelt untuk penumpang tengah baris kedua dan lengkap dengan headrest adjustable-nya juga, yang bisa diturunin dengan menekan tombol di sini. Oke, kita cukup segitu aja untuk di bagian kabin tengahnya. Yuk sekarang kita pindah ke kabin baris ketiganya. Untuk masuk ke baris ketiga juga gampang sekali, cukup tarik tuas di sebelah kanan sini, dia akan langsung terlipat dengan metode one touch tumble seperti ini. Oke, yuk langsung kita duduk aja dan kita tutup dulu pintunya. Dan kita atur posisi jok tengahnya ini ke posisi yang cukup normal ya, jadi agak rebah sedikit. Dan ini adalah posisi yang bisa dibilang reasonable ya untuk orang duduk gitu ya, nggak terlalu tegak, nggak terlalu rebah. Dan untuk tinggi gue yang 170 cm ini mentok ya, jadi sebetulnya tidak nyaman untuk duduk di baris ketiga dari Toyota Fortuner ini. Begitu pula dengan headroom, karena headroom itu udah mentok, kepala saya sudah menyentuh plafon. Jadi untuk orang dewasa gue nggak nyaranin untuk duduk di sini, dan mungkin untuk anak kecil aja. Tapi seenggaknya buat nambah keademan ya, ada 2 buah ventilasi di belakang sini. Di belakang juga ada grab handle di kanan dan kiri. Untuk ukuran kacanya juga lumayan gede, jadi nggak kerasa sempit gitu ya di belakang sini. Lengkap dengan seatbelt 3 titik juga. Headrest juga bisa adjustable. Ada 1 lampu di sini, sayangnya masih bohlam, nggak LED kayak lampu tengah dan lampu depan. Di sebelah kanan juga ada tempat naruh barang gitu ya, dan ini juga ada ventilasi untuk blower AC di baris kedua dan baris ketiga ya. Jadi jangan naruh es durian di sini karena baunya akan muter di dalam kabin. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan juga. Oke, kita cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Toyota Fortuner GR Sport bermesin 1GD ini. Yuk sekarang kita lipat lagi joknya dan kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Fortuner tahun 2022 ini. Wah, berat banget cupnya. Nah, ini dia highlights dari Toyota Fortuner di tahun 2022 ini. Mesin diesel baru yang berkapasitas 2800 cc, 4 silinder turbo diesel berkode 1GD STV. Cuma yang bagusnya, yang masuk ke Indonesia ini adalah yang versi improvement. Jadi tenaganya makin besar lagi dibandingin 1JD yang lama ya. Jadi tenaganya ini 204 PS dengan torsi 500 Nm. Itu gede banget. Dan tenaganya itu disalurkan ke transmisi 6 speed automatic torque converter ke roda belakang, atau di varian GR Sport yang 4x4 ke roda depannya juga. Jadi dia penggerak 4x4 part-time ya. Untuk ruang mesin juga sebetulnya masih sama aja dibandingin yang versi 2400 cc dulu. Hampir gak ada perubahannya. Tapi ya ini mesinnya tuh diam-diam menghanyutkan gitu ya. Oke, yuk langsung kita tutup saja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Fortuner tahun 2022 ini juga hampir tidak berubah ya. Ya gue bilang hampir karena masih ada yang berubah, tapi minor banget. Bahkan kalau
perubahan itu diilangin, orang nggak akan nyadar kalau ini adalah yang versi 2800 cc. Ya, jadi secara muka untuk yang tipe GR Sport ini juga sama aja seperti yang Toyota Fortuner GR Sport tahun 2021 dulu yang masih mesin 2400 cc. Apalagi kalau misalnya aksennya itu diubah menjadi merah gitu ya di bagian grill atasnya. Bahkan orang bisa mengira kalau ini adalah Toyota Fortuner TRD Sportivo yang lama, jadi nggak ada Gazoo Racingnya gitu ya. Jadi untuk yang varian GR Sport ini juga masih ada body kit di depannya, grillnya juga sekarang banyak aksen dark chrome gitu ya, nggak chrome mengkilap seperti emblem Toyotanya. Untuk lampu pun juga sama ya, dia sekarang LED projector by beam yang di arealnya tuh panjang mengitari lampunya juga, dan fog lampnya udah LED juga, plus lampu sen itu ada di bawah, dia sudah LED dan dia nyalanya lumayan panjang ya. Dia juga gantian sama lampu senja. Di bagian sini juga ada sensor parkir depan, dan dia juga sudah ada kamera 360 derajatnya, ini kamera depannya. Oke, lanjut ke samping. Velg pun masih sama yang GR Sport yang 2400 cc dulu atau yang TRD Sportivo facelift ya. Dia palang banyak gini, two tone dengan ukuran ban 265/60 R18. Untuk rem di depan disc brake ventilasi, di belakang disc brake biasa, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, bla bla bla. Di bagian samping juga ada sedikit black cladding di bagian samping, dan dia seakan nyambung sama footstepnya gitu ya, padahal dia panel body terpisah. Di samping ada stiker Gazoo Racing dengan lining warna abu-abu gradasi gini. Window line khas Fortuner juga masih ada yang chrome ini, dan handle pintu juga chrome. Untuk spion juga ada lampu sen di sisi luarnya dan ada sedikit imbuhan chrome di sini. Plus ada kamera samping untuk kamera 360-nya, dan dia juga ada welcome light di bagian sini. Jadi kalau kita unlock di malam hari itu dia ada cahaya berpendar di bagian bawah. Palang airnya pun juga ada emboss logo GR. Di atas ada roof rail minimalis juga. Lanjut ke belakang. Disinilah satu-satunya perubahan eksterior yang ada di Fortuner GR Sport 2800 cc, yaitu emblem 2.8 ini. Jadi kalau misalnya emblemnya ini dicabut, orang nggak akan ngira kalau ini adalah Fortuner bermesin 2800 cc, karena sisanya itu sama banget. Emblem GR Sport masih ada. Terus untuk pembedanya juga karena ini NIK 2022, dia juga udah nggak ada emblem 50th anniversary, karena itu emblem khusus untuk Toyota yang NIK 2021. Karena ini NIK 2022, dia udah nggak ada lagi. Lampu pun juga masih sama, dia ada LED bar untuk lampu rem dan lampu senjanya seperti ini. Sennya juga LED titik seperti ini, dan di bagian bawah ada lampu mundur yang masih bohlam. Di bagian bawah body kitnya pun masih sama seperti GR Sport yang mesin 2400 cc dengan logo GR di tengahnya. Sensor parkir dia rata body 5 titik, dan di bagian garnish tengahnya itu dia black chrome dengan logo Fortuner. Di bagian sini juga ada kamera belakangnya. Di kaca pun juga masih sama, ada wiper di fogger belakang, spoiler lengkap dengan high mount stop lamp, dan ada antena shark fin di bagian atasnya. Bagasi pun juga masih sama ya, dia dibuka secara elektrik, bisa dengan tendangan juga. Di situ ada panduannya, dan ukuran bagasi pun juga masih sama, nggak berubah. Di sini juga udah lengkap dengan P3K dan segitiga pengaman. Untuk pelipatannya juga masih sama metodenya, yang dilipat ke samping, cuma ini harus diturunkan dulu headrestnya. Nah seperti ini. Kalau udah, itu sebetulnya tinggal tarik tali di sini, dia akan langsung terlipat seperti itu. Dan di sini tuh ada gantungannya yang bisa kita sangkutin ke bagian sini. Kalau udah, kakinya bisa kita lipat. Begitu pula yang sebelah kiri. Tarik tali yang sini, dia terlipat, dan ambil yang ada hook plastiknya ini. Kalau udah, sangkutin di plafon, lipat kakinya, udah kita mendapatkan ruang yang sangat lega. Di bagian sebelah kiri dari bagasi ini, sini juga ada tempat untuk dongkrak, tersimpan dengan super rapi, dan ada satu buah power outlet di sebelah kiri sini. Udah, sisanya sama persis. Jadi buat kalian yang pengen bikin Fortuner sleeper gitu ya, cabut aja emblem 2.8 yang sebetulnya agak norak itu ya. Gue agak kurang suka, tapi ya buat penanda aja. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Fortuner facelift
varian GR Sport diesel bermesin 2800 cc ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Plaza Toyota Green Garden ini bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.